Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang dirahmati Allah, pada pertemuan kali ini tiba saatnya pembahasan kita tentang rukunnya sholat yang nomor 8. Sekali lagi mengingatkan bahwa rukun itu adalah sesuatu yang harus dikerjakan. Jika tidak, maka sholatnya tidak sah. Yang nomor 8 yang harus dikerjakan di dalam sholat itu adalah duduk di antara kedua sujud. Itu harus wajib. Artinya kalau tidak, maka tidak dianggap. Duduk di antara kedua sujud itu adalah termasuk rukun qashir atau rukun yang pendek. Disyariatkannya duduk di antara dua sujud itu untuk memisah antara dua sujud. Makanya ada duduk sebentar. Syaratnya hampir sama seperti rukun-rukun yang lain, yaitu harus rukun sebelumnya sudah dianggap sah. Terus tujuan duduknya tidak ada tujuan lain kecuali hanya memang duduk untuk pemisah antara kedua sujud. Yang nomor 3 harus tumak nina, diam sejenak seukuran membaca subhanallah. Yang nomor 4, tumak ninanya harus betul-betul yakin sudah tumak nina. Yang nomor 5, syaratnya harus betul-betul tegak. Artinya duduk ya memang duduk, bukan membungkuk. Kalau memang asalnya itu memang duduknya tegak, ya sudah tegak. Maka tidak cukup kalau duduknya itu dari sujud hampir tegak, kembali lagi sujud, maka dianggap tidak cukup. Yang nomor 5, harus tidak lama, melebihi ukuran zikir yang disyariatkan, yaitu Rabbighfirli warhamni wajburni, itu. Dan ukuran paling sedikitnya tasyahud. At-tahiyyatulillah, salamun alaika ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, salamun alaina wa ala ibadillah sholihin, asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadur rasulullah. Itu sudah ukurannya, tidak melebihi dari itu. Itu syarat daripada rukunnya sholat yang nomor 8, yaitu duduk di antara kedua sujud. Sekali lagi, ini adalah rukun yang pendek, tidak boleh melebihi dari zikir yang disyariatkan, yaitu Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni dan seterusnya. Ar-ruknut tasi yang nomor 9, yaitu tahiyat akhir. Yang dimaksud tahiyat akhir di sini adalah bacaannya, bukan duduknya. Jadi ini tahiyat akhir itu yang dimaksud bacaan tahiyatnya. Syaratnya ada 9, hampir sama seperti rukun-rukun yang lain, yaitu harus rukun sebelumnya sudah dianggap sah. Kalau rukun sebelumnya belum dianggap sah, maka otomatis tasyahud akhirnya juga dianggap tidak sah. 2, harus dengan bahasa Arab. Kalau tidak mampu, boleh diterjemah. Boleh diterjemah. Yang nomor 3, harus menjaga huruf-hurufnya, at-tahiyyatul dan seterusnya. Seperti hanya bacaan Fatihah, satu persatu harus dibaca semua. Yang nomor 4, menjaga tasdid-tasdidnya, at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah. Itu. Kalau dihitung tasdidnya tahiyat itu ada 21 tasdid. Yang nomor 5, harus dikerjakan di waktu duduk. Harus dikerjakan di waktu duduk. Kalau dikerjakan sebagian tidak di waktu duduk, maka
tidak dianggap sah. Artinya apa? Belum duduk secara maksimal, belum tegak. Baru bangun dari sujud, sambil bangun at-tahiyatul mubarakatus, duduk. Harus duduk tegak dulu, baru tahiyat, at-tahiyatul mubarakatus sholawatun. Jika tidak, maka tidak cukup Fatihah tahiyatnya. Artinya bagaimana sholatnya? Ya harus mengulang tahiyatnya itu dulu. Tahiyatnya yang harus diulang. Yang nomor 7, harus mendengar telinganya sendiri, karena termasuk rukun qauli. Semua rukun yang sebangsa ucapan, Fatihah, takbiratul ihram, tahiyat akhir, harus terdengar telinganya sendiri. Ini menurut ulama Syafi'iyah. Yang nomor 8, harus tartib. Artinya tartib itu kalau tidak tertib, merubah makna. Kalau tidak merubah makna, maka sunnah saja tertib di dalam tahiyat akhir. Artinya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, at-tahiyatul mubarakatus, boleh. Tidak tertib tapi tidak merubah makna. Kalau dicampur aduk, nggak boleh. 9, harus langsung menurut Imam Romli. Ia mualah at-tahiyatul mubarakatus. Tapi menurut Imam Ibnu Hajar, sunnah saja mualah itu, walaupun tidak langsung, tetap dihukumi sah. Itu rukunnya sholat yang nomor 9. Sekali lagi, yang harus dikerjakan di dalam sholat itu sendiri. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.